besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapa, kami ucap syukur, kami ucapkan terima kasih karena begitu baiknya Engkau dalam setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu yang luar biasa yang sudah kami terima, yang kami nikmati, bahkan dipenuhi dalam hidup kami, sehingga kami kedapatan hidup kami senantiasa baik-baik saja, hidup kami senantiasa sungguh amat baik. Segala sesuatunya Tuhan sudah Kau berikan dalam hidup kami, dan kami mau hidup di dalamnya untuk menikmati semuanya Tuhan yang Engkau sudah karuniakan dalam hidup kami Tuhan. Terutama pagi hari ini Tuhan, perkenankan kami Tuhan untuk kami duduk diam di hadirat-Mu, untuk kami mendengar firman-Mu, bagian yang terpenting di dalam hidup kami Tuhan adalah kami menerima yang daripada Engkau, menerima yang terbaik yang daripada Engkau Tuhan. Untuk kami Engkau ajarkan segala sesuatu tentang rahasia-rahasia kerajaan surga, sehingga kami dapat berjalan di dalam ketetapan-ketetapan-Mu, sehingga kami dapat berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus Engkau yang memberikan hikmat, pengertian, pewahyuan bagi setiap kami, bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga kami semua dapat mengerti, kami semua dapat dimampukan untuk kami menjalankan apa yang sudah Kau ajarkan dalam hidup kami. Terima kasih. Mari Tuhan Yesus Engkau berfirman dalam waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Luar biasa. Kami percaya kita semua dalam kondisi yang baik-baik, sungguh amat baik, seperti kita diciptakan pada awalnya. Amin. Firman pada hari ini yaitu bagaimana kita menyikapi keadaan dunia yang saat ini carut marut, chaos, yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan banyak orang yang mulai khawatir, banyak orang yang mulai ketakutan. Ya. Kondisi dunia yang sampai saat ini membuat banyak orang itu bergetar hatinya. Banyak orang itu mencari-cari apa, di mana aku bisa merasakan aman, bagaimana aku bisa merasakan damai sejahtera. Nah,
Bapak Ibu Saudara, inilah waktunya kita anak-anak Tuhan. Inilah waktunya kita anak-anak Tuhan untuk berjalan di tengah-tengah dunia ini, membawa kabar baik, membawa Injil kasih karunia, membawa Injil keselamatan bagi setiap orang-orang yang ada di dunia ini. Amin. 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 Nah, kita buka di dalam Wahyu 13. Yang firman yang saat ini seringkali menjadi topik pembicaraan. Sedikit-sedikit saat ini dihubungkan dengan firman ini, sedikit-sedikit dihubungkan dengan firman ini lagi. Nah, di dalam Wahyu 13 ayat 17 sampai 18 dikatakan, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Dan 18, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Bapak Ibu Saudara, saat ini sudah terjadi. Ya, segala sesuatu yang kita beli, kita belanja, bahkan kita parkir pun dengan barcode, ya, dengan chip. Ya, artinya, terus kondisi kita sekarang seperti apa? Apakah terus kita mengikuti bilangan binatang itu? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya tidak ada masalah dengan angka bilangan itu. Ini memang itu harus proses yang kita ikuti. Nanti kalau kita ditanam chip di tangan atau di dahi untuk kita bertransaksi sesuatu, kenapa tidak? Dengan seperti itu kita bisa membeli, kita bisa bertransaksi, kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik. Hal itu tidak mempengaruhi keselamatan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, di ayat 18 dikatakan, ya, yang penting di sini ialah hikmat. Ya, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan-bilangan itu. Artinya apa? Menghitung itu artinya apa? Mengelola apa yang sudah ada saat ini. Ya. Kalau kita menerima itu semua, yang penting apa? Bagaimana kita mengelola, kita hidup di dalamnya. Hal itu tidak akan mempengaruhi keselamatan kita. Keselamatan kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tidak ada satupun, angka apapun tidak bisa mempengaruhi keselamatan kita. Amin. Amin. Ya. Yang penting di sini ialah hikmat. Ya, bagaimana kita bagaimana hikmat itu, Bapak Ibu Saudara. Di sini akan saya bahas tentang hikmat, sedikit tentang hikmat. Ya. Kita belajar dari orang yang pernah dinyatakan paling mempunyai hikmat di dunia ini, yaitu Salomo. Di dalam Amsal 3, ya, kita buka Amsal 3, ya, saya akan membahas tidak semua satu perikop, tapi sebenarnya perikop itu penuh dengan hikmat. Ya, bagaimana hikmat itu dan bagaimana pengaruhnya. Jadi yang perlu kita perhatikan bukan pengaruh dari kondisi dunia saat ini. Yang kita perlu perhatikan bukan pengaruh dari apapun yang saat ini terjadi. Itu semua akan melemahkan hidup kita. Ya. Nah, di sini di Amsal 3 dikatakan judul berikutnya adalah berkat dari hikmat. Ya, yang pertama, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Hikmat yang pertama yaitu mencatat ajaranku. Artinya apa? Ya. Jadikan itu hal yang penting yang akan selalu diingat dan diperkatakan. Segala sesuatu yang dari Tuhan itu, ya, cerita tentang Tuhan Yesus, kejadian-kejadian, apa segala sesuatu yang sudah diperbuat Tuhan Yesus di masa lampau. Bahkan yang saat ini engkau selama ini alami kebaikan-kebaikan Tuhan, catat itu. Firman Tuhan yang engkau terima, catat itu. Ya. Jadikan itu hal yang penting yang akan selalu diingat dan diperkatakan. Engkau menjadi sepakat bahwa ajarannya menjadi pedoman yang sangat berguna di dalam hidupmu. Jadi
Jangan lupakan itu. Jangan engkau fokus pada kondisi saat ini, tapi apa yang engkau catat itu, ya, yang engkau jadikan seperti monumen dalam hidupmu itu yang harus engkau ingat. Bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidupmu, bagaimana Tuhan berkarya di dalam dunia ini, segala sesuatu yang sudah diperbuat Tuhan di dunia ini maupun saat ini yang engkau alami. Catat itu Bapak Ibu Saudara. Jadikan itu hal yang penting yang senantiasa engkau buka lagi dan kau ingat lagi, kau renungkan lagi. Ya. Nah, yang kedua, hatimu memelihara perintah. Apa perintah Tuhan? Itu engkau pelihara. Ya, di hati. Artinya apa? Tidak sekedar diingat, tapi benar-benar menjadi pengertian yang direnungkan di dalam hati. Yang direnungkan, yang akan memelihara, ya, melakukan setiap perintah yang ada. Kalau cuma kita ingat, oh iya, ingat ada perintah seperti ini. Tetapi kalau itu ada dalam hati kita, itu akan mengusik pikiran kita. Itu yang akan menggerakkan kita untuk jauh lagi lebih mengerti lagi, ya, apa sih perintah itu yang sebenarnya. Bagaimana melakukannya, ya, bagaimana engkau berjalan di dalamnya. Nah, hidup di dalam dan menghidupi perintah-perintah tersebut. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan perintahkan, apa yang menjadi nasihat kita di dalam firman itu menjadi nyata dan kita mengalaminya. Ya, sehingga tidak pernah melupakan lagi. Nah, kalau kita mengalami suatu, ini ada suatu kejadian, ya, kita ingat, tapi suatu saat kita akan lupa. Karena bukan kita yang mengalami kejadian itu. Tetapi ketika kita sendiri yang mengalami kejadian itu, selama hidup kita mungkin kita akan menyaksikan kejadian itu. Nah, itulah pentingnya mengapa kita perlu mengalami firman Tuhan. Perlu mengalami perintah-perintah Tuhan. Ya, supaya kita bisa menyaksikan. Itulah hikmat. Hikmat yang pertama, ya. Yang pertama tadi apa? Mencatat, kemudian memelihara. Jadi apa yang menjadi berkat ketika kita mencatat firman, mencatat kejadian-kejadian kebaikan Tuhan dan memelihara hidup di dalamnya, kita mengalami itu semua. Ya, dikatakan berkatnya panjang umur, ya, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Ya, karena hidup kita ini menjadi sangat berguna dan bermanfaat ketika kita mencatat, kita mengalami, ketika melakukan firman, ya. Sepanjang hidup kita ini ada manfaatnya, ya, menjadi terang, ya, berbuah-buah. Maka banyak menjadi kesaksian tentang Allah. Ajaran-ajaran serta perintahnya membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan. Ya. Nah, kalau kita ini berguna di hadapan Tuhan, maka hidup kita akan dipelihara terus. Kita akan terus ada supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat. Ya. Hidup kita akan dibuat sejahtera, ada jaminan Tuhan atas hidup kita. Jadi kita hidupnya tidak sebentar saja, kita hidupnya lama, ya, panjang umur, tapi hidup kita berguna. Ya. Hidup kita diberikan kesejahteraan. Amin. Ya, jadi hikmat yang pertama, bagaimana kita mencatat, bagaimana kita mengingat terus, ya, bagaimana kita merespon firman Tuhan itu, melakukannya, terjadi dalam hidup kita, dan kita menjadi panjang umur, menjadi sejahtera. Amin. Nah, kemudian hikmat yang selanjutnya, ayat 3, jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat 4, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya. Nah, hikmat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kasih dan setia meninggalkan engkau. Artinya apa? Jangan menganggap remeh kasih setianya Tuhan.
Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Berarti itu kasih dan setia yang bukan daripadamu, bukan kasih dan setia yang daripada kita. Kalau kasih dan kesetiaan yang daripada kita itu terbatas, ya. Tapi janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Artinya apa? Jangan menganggap remeh kasih setianya Tuhan dalam hidup kita, ya. Tetap berharap kepadanya, ingat bagaimana dia sudah menyatakan kasihnya kepada kita. Darah pengorbanannya menjadi tanda kasihnya. Ingat bagaimana Tuhan sudah berkorban bagi kita. Ingat bagaimana Tuhan sudah mati, kemudian dia menderita, mati, dan bagi kembali bagi kita. Bagaimana Tuhan sudah melakukan kasihnya, kesetiaannya yang luar biasa untuk kita, ya. Itulah hikmat yang ketiga. Bukan bicara tentang kasih kita, tetapi bicara tentang kasih setia Tuhan itu yang harus kita pegang. Saat-saat kondisi saat ini, ya seolah-olah tidak ada kasih, karena dikatakan firman Tuhan, kasih akan semakin pudar, kasih akan semakin hilang. Nah, yang penting adalah hikmat. Hikmat yang ketiga dikatakan, janganlah kiranya kasih dan kasih setia Tuhan itu meninggalkan. Jangan sampai kehilangan itu, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kehilangan bahwa engkau merasa tidak dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita katakan dalam hidup kita, kita akui dalam hidup kita, Tuhan, engkau sangat mengasihi aku. Engkau sudah mengorbankan nyawamu, mengorbankan hidupmu. Engkau sudah turun ke dalam dunia ini, menderita untuk aku. Engkau senantiasa mengasihi aku, bahkan sampai saat ini. Amin. Nah, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kasih karunia yang sudah Dia berikan kepadamu menjadi apa? Menjadi identitas dirimu. Kau jadikan kalung, kau jadi apa? Kau taruh di dalam loh hatimu, kau tuliskan dalam artinya apa? Di situ itulah identitas dirimu. Kasih setia Tuhan itu menjadi identitas bahwa engkau sudah menerima anugerah keselamatan. Kau menjadi manusia yang baru, manusia yang sesuai dengan apa yang menjadi gambar Tuhan, ya. Menjadi manusia baru dan Roh Kudus menjadi meterai selama-lamanya. Amin. Dia akan tergoncangkan. Kalau Tuhan sudah memeteraikan, tidak ada satupun yang dapat menguncangkan. Amin. Amin. Ya, tuliskan itu, kalungkan itu, jadikan itu identitas dirimu. Jangan kau ragu-ragu lagi. Aku ini sudah selamat. Aku jangan-jangan pakai angka ini, pakai tulisan ini, aku tidak selamat lagi. Aku ditanamkan chip dan lain sebagainya, aku kehilangan keselamatan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Itulah identitas diri kita. Ya. Jadikan kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Jadikan kasih karunia itu, apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus oleh darah Kristus, itu sebagai identitas diri kita yang baru, ya. Nah, sehingga kita mengalami berkat apa? Dikatakan, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Bagaimana kita mendapatkan kasih, mendapatkan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia? Karena hidupmu menjadi ciptaan baru. Bagaimana kita bisa dihargai oleh Allah, mendapatkan kasih, ya, dengan cara apa? Kita menjadi ciptaan baru yang kudus dan benar dalam pandangan Allah, dan tidak ada satu manusia yang dapat menuduh kita. Ketika kita menjadi ciptaan baru, kita menjadi kudus dan benar di hadapan Allah. Ya. Oleh karena apa? Ketika kita menjadi kudus dan benar di hadapan Allah, kita mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah. Ya. Dan selanjutnya hidup kita akan dituntun oleh Allah, sehingga manusia pun akan mengakui, melihat terang itu, melihat ciptaan baru itu, melihat Kristus yang ada dalam hidup kita. Ya. Hidupmu menjadi sangat berharga di mata Allah, dan banyak orang akan datang kepadamu untuk menerima terangmu yang dari Allah. Ya. Seperti apa yang sudah Tuhan alami dalam dunia itu, dikatakan
Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Nah, kalau kita menjadi ciptaan baru, ya, kita akan menjadi tambah besar. Hidup kita akan terlihat oleh banyak orang. Ya, kita akan makin bertambah-tambah hikmatnya, ya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Ya, itu hikmat ketiga dan keempat. Sekarang kita lihat pasal 5, ayat 5. Pasal 3 ayat 5 tadi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ini hikmat yang kelima, ya. Hikmat kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, selama ini kita merasa, oh ya, ini kita harus berhikmat dong. Kita harus melakukan ini, melakukan ini. Kita harus dikatakan smart, kita harus dikatakan berhikmat. Supaya apa? Supaya kita gak celaka. Ya. Dengan dalih supaya kita juga gak mencelakakan orang lain. Dengan kita melakukan hikmat ini, kita juga melakukan kasih kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau kasih itu sudah ada dalam diri kita, kasih itu sudah ada dalam diri kita, maka itu akan memancar keluar ketika kita percaya kepada sumber daripada kasih itu. Hikmat yang kelima tadi, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Sepakat dengan Dia, sepakat dengan apa yang Dia katakan, apa yang Dia firmankan, tidak dengan yang lainnya. Ya, bersandar artinya apa? Engkau merasa hanya dengan Dia engkau aman, engkau nyaman, engkau tidak tergoyahkan. Ya, itu bersandar. Di dalam Dia ada dasar yang kuat dan tangannya siap menopang. Ya. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Jangan cari-cari cara. Jangan cari-cari metode apa yang harus dilakukan. Oh, berita ini, oh baru ini, oh ini. Sekarang banyak sekali berita-berita yang bukan menyesatkan Bapak Ibu Saudara, tetapi itu baik, itu baik, itu baik, itu baik, itu baik di dalam pandangan dunia. Yang mana yang mau kita pilih? Kita pilih sesuatu yang dasarnya kuat. Kalau kita menerima berita pun, kita lihat, cek dulu dasarnya apa. Dasarnya kuat ya, sumbernya kuat ya, sumbernya tuh bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, tarik dasar yang tidak tergoyahkan Bapak Ibu Saudara untuk kita bersandar dalam hidup kita. Nah, itu hikmat yang kelima. Percaya penuh pada Tuhan dengan segenap hatimu, ya, dengan segenap akal budimu. Ya. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Hikmat yang keenam, akuilah Dia dalam segala lakumu. Ya, artinya apa? Akui Dia, sepakat dengan Dia. Ya. Kalau kau tidak mengakui Dia, berarti engkau tidak sepakat dengan Dia, dan engkau lupakan Dia, dan engkau semakin jauh dari kasih karunia-Nya. Tetapi akuilah Dia dalam segala lakumu. Ya. Terus ada bersama Dia, setuju dengan Dia, berjalan seiring dan mengalami Dia juga sesuai dengan perkataan sepanjang hidupmu. Menyatakan dan mengakui Tuhan di dalam hidupmu di hadapan manusia. Engkau jangan takut, engkau jangan bimbang, engkau jangan malu untuk engkau mengakui kuasa Tuhan dalam hidupmu. Untuk engkau mengakui segala perbuatan-perbuatan Tuhan. Akui semuanya itu. Itu bukan kecerobohan, itu hikmat yang daripada Tuhan. Ketika engkau mengakui Dia, kebesaran Dia, ketika engkau mengakui kekuasaan Dia, ketika engkau mengakui kesanggupan Dia, ketika engkau mengakui pembelaan Dia dalam hidupmu, berarti engkau punya hikmat, bahwa hikmat itu akan mengalahkan hikmat yang lain-lainnya di dunia. Ya. Dengan cara demikian, dengan kita bersandar, percaya penuh, mengakui Dia, berkat apa yang akan kita terima?
maka ia akan meluruskan jalanmu, Bapak Ibu Saudara. Kau tidak akan tersesat, walaupun tidak tahu ke depan ini akan terjadi apa. Walaupun engkau bodoh, kau nggak tahu apa-apa, kau nggak pernah belajar apapun. Jika salah jalan pun, ketika kita salah jalan pun, dia tetap akan membela dan mengarahkan kepada yang benar. Itulah kasih karunia. Nah, kalau kita punya hikmat yang terpenting adalah hikmat, kita nggak khawatir dengan segala sesuatu yang kita. Dia akan meluruskan jalan kita. Tidak akan tersesat. Itu jaminan dari firman Tuhan. Percaya dengan firman Tuhan bukan suatu kecerobohan. Percaya dengan firman Tuhan bukan suatu kebodohan. Memang dunia menganggap itu bodoh. Memang dunia menganggap engkau konyol. Ya, engkau tidak mengerti, engkau tidak punya pengertian. Tetapi hikmat daripada Tuhan melebihi segala sesuatu. Ketika kita salah pun, ketika kita tidak di dalam jalan yang benar pun, Tuhan luruskan jalan kita. Dia sanggup, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tidak akan tersesat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, jadi itu. Nah, hikmat yang ketujuh apa? Ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bapak Ibu Saudara, hikmat yang 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan. Ya. Jangan engkau menganggap dirimu, jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan kepintaranmu, pengalaman-pengalamanmu, bahkan pengalaman keberhasilanmu, bahkan pengalamanmu yang engkau selama ini engkau mampu punya kekuatan. Bahkan engkau sudah punya dasar yang terbaik sekalipun. Tetapi ketika engkau tidak takut akan Tuhan, jangan engkau lakukan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ya, tetap bergantung takut pada Tuhan. Takut pada Tuhan itu apa? Memberikan penghormatan tertinggi kepada Tuhan untuk Dia berkuasa atas itu. Untuk segala sesuatu yang Tuhan itu yang engkau andalkan. Ya. Kemudian hikmat yang ke-8, jauhilah kejahatan. Jauhi kejahatan. Jauhi kejahatan bukan dikatakan menjauhi orang-orang yang jahat. Tidak menjauhi orang-orang yang jahat artinya apa? Kita tetap mengasihi mereka, tetapi tidak bergaul dengan kejahatannya. Tidak bersama-sama ketika mereka berbuat jahat. Tetapi kita menjadi terang bagi mereka. Kita mengasihi mereka. Kita menjadi petunjuk bagi. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Mereka ada di dalam kegelapan, dan kegelapan berjalan kepada terang. Mereka tidak tahu ke arah mana, yang mereka tahu mereka akan berjalan pada terang. Itu hukum. Ya. Hukumnya seperti itu. Kalau hukumnya seperti itu, ya kita lakukan saja. Kita menjadi terang Kristus dalam dunia ini, dan mereka akan melihat, mereka akan berjalan pada terang. Jadi jangan kaget ketika dunia carut marut seperti ini, ketika dunia kacau seperti ini, ketika banyak orang ketakutan, banyak orang khawatir. Tetapi ketika kita mengandalkan hikmat daripada Tuhan, jangan heran Bapak Ibu Saudara, mereka banyak orang akan datang kepada kita. Dan ketika mereka datang kepada kita, walaupun kita tidak berbicara berkata-kata apapun, tapi mereka sudah merasakan damai sejahtera. Mereka merasakan sukacita yang dalam hidup kita. Amin. Kemudian mereka akan melihat bagaimana Kristus bekerja dalam hidup kita. Jadi jauhilah kejahatan. Artinya apa? Segala sesuatu yang jahat itu akan menyingkir dengan sendirinya. Dan banyak orang yang terikat, yang tertawan menjadi tawanan-tawanan kejahatan. Mereka akan terbebaskan. Amin. Nah, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bapak Ibu Saudara, ini tidak bicara masalah rohani. Ya. Oh, itu terjadi di alam roh, tidak, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu, tubuhmu, jasmanimu, dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya, artinya apa? Engkau mempunyai tubuh yang sehat,
Engkau menjadi tubuh yang kuat ketika apa? Ketika engkau takut akan Tuhan. Ketika engkau tidak menganggap dirimu bijak. Ketika engkau bergantung kepada Tuhan dan engkau menjauhi kejahatan. Ketika engkau mempunyai kasih di dalamnya. Ya, engkau tidak khawatir, engkau tidak membenci, engkau tidak mendendam, engkau tidak pahit, ya, engkau tidak takut, engkau tidak khawatir. Ya, dan itu semua yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Engkau mempunyai hati yang damai sejahtera. Engkau mempunyai kasih, engkau mempunyai sukacita. Dan ketika itu ada dalam hidupmu, tubuhmu menjadi sehat. Tubuhmu akan dipulihkan. Ketika kau sakit, kau akan mengalami kesembuhan. Tulang-tulangmu disegarkan. Artinya apa? Engkau akan bergerak dengan cepat. Engkau mempunyai kelincahan. Engkau mempunyai kekuatan. Pergerakan yang cepat yang bisa diandalkan. Engkau punya kekuatan. Bapak Ibu Saudara, sementara ini ada 8 hikmat yang kita pelajari dan akan kita pelajari di lain waktu. Ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, jangan kau melupakan ajaranku, ajaran daripada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita memelihara perintah-perintah Tuhan. Yang ketiga, jangan kiranya kasih setia Tuhan meninggalkan engkau. Kemudian yang keempat, kalungkan pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Segala itu menjadi identitas. Kita tahu identitas kita siapa sebagai ciptaan baru. Ya. Kemudian yang kelima, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bersandar kepada pengertian, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kemudian akui Dia dalam segala lakumu. Ya, yang ketujuh, tidak menganggap dirimu sendiri bijak. Yang kedelapan, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Amin. Bapak, kami ucap syukur Engkau sudah mengajarkan kepada kami bagaimana kami tidak terpengaruh oleh kondisi saat ini, karena segala kondisi saat ini memang sudah pada kesudahannya. Banyak yang kacau, banyak yang rusak, banyak yang terjadi bencana-bencana, hal-hal yang menakutkan bagi manusia saat ini. Tetapi Tuhan, Engkau peringatkan kepada kami, Engkau mengajar kepada kami bagaimana yang penting adalah hikmat, supaya kami bisa hidup di dalamnya. Terima kasih Engkau sudah ajarkan kepada kami bagaimana kami harus berhikmat di dalam melakukan segala sesuatu di dunia ini. Bagaimana kami untuk tidak melupakan ajaran-ajaran-Mu, bagaimana kami terus senantiasa memelihara perintah-perintah-Mu, bagaimana kami harus hidup penuh dengan kasih, setia, senantiasa untuk tidak meninggalkan dan melupakan kasih setiamu, kasih karunia-Mu dalam hidup kami, dan bagaimana kasih karunia-Mu itu menjadi identitas dalam hidup kami. Bagaimana kami percaya kepada Engkau dengan sepenuh hidup kami, sepenuh hati kami, sehingga kami tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri, sehingga kami senantiasa mengakui Engkau dalam setiap hidup kami. Dan kami tidak menganggap diri kami bijak, tetapi kami takut, kami memuliakan Engkau, karena hanya Engkau saja Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan untuk kami menjauhkan kejahatan itu dalam hidup kami. Artinya kami mau hidup di dalam terang kasih itu. Kami mempunyai terang Tuhan. Kami mempunyai kesaksian-kesaksian yang hidup untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sehingga saat ini orang yang daripada kegelapan, orang yang mengalami sakit kelemahan tubuh, orang yang mengalami hidup yang susah, yang khawatir, yang takut, semua akan melihat terang kasih-Mu itu, dan mereka berjalan kepada terang yang di dalam hidup, yang ada dalam hidup kami, sehingga mereka dikuatkan, sehingga mereka mendapatkan harapan yang baru, sehingga mereka diselamatkan, sehingga mereka memperoleh kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur
damai sejahtera ada bersama kami semua umat-Mu. Damai sejahtera pada Engkau, berkat-berkat surgawi itu melimpah dengan takaran yang penuh, takaran yang dikhususkan buat kami, sehingga hidup kami tidak ada kekurangan suatu hal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kita semua menyatakan haleluya, amin. Amin.